Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita tentang fikih ibadah, bahasan yang ke pertemuan yang ke-14 dengan topik kurban dan akikah. Kita akan bahas tentang pertama adalah makna kurban. Al-udhiyah, kurban itu di dalam bahasa Arab namanya al-udhiyah. Ya. Apa udhiyah itu? Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Dr. Tibul Bugha di halaman 232 jilid 2 disebutkan al-udhiyah hiya ma yudbaku minal ibili awil bakori awil ghanami awil ma'izzi taqarruban ilallah ta'ala yaumul aid. Jadi makna kurban adalah hewan yang disembelih, ma yudbaku minal ibili, hewan yang disembelih berupa unta, sapi ataupun kambing, awil ma'izzi atau kambing gibas ya. Taqarruban ilallah ta'ala, di mana tujuannya adalah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yaumul id, pada hari raya ya. Maka namanya kurban, korba yakrobu kurbanan ya. Kurban itu dari bahasa Arab sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mempersembahkan ya berupa daging ya, di mana yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, la yanallallahu luhumha wala dima walakin yanalu attaqwa minkum ya. Ini adalah makna kurban. Jadi kurban adalah al-udhiyah dalam bahasa Arab, ma yudwaku minal ibli awil baqari awil ghanami awil maizi taqarruban ilallahi ta'ala yaumul id. Kemudian dasar hukum tentang kurban adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Kautsar ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal aslu fi masyru'iyatiha qaulu ta'ala fasholli lirabbika wanhar ya. Fasholli, maka salatlah, lirabbika dalam rangka ingin mendapatkan ridho Tuhanmu ya. Wanharan, sembelih kurban ya. Di dalam ayat ini Allah disebutkan dalam tafsirnya fainal maqsuda bin nahri alal asahil aqwal nahrun tohaya. Jadi yang dimaksud dalam anhar ini adalah dari pendapat yang paling sahih adalah menyembelih beberapa hewan kurban. Kemudian di dalam Bukhari disebutkan wa marwal Bukhari wa Muslim ana Nabi sallallahu alaihi wasallam doha bi kabsyaini amlahaini aqronaini. Rasulullah SAW telah berkorban dua kambing amlahaini yang gemuk ya, yang besar, aqronaini yang bersungu. Dabakauma biyadihima. Rasulullah langsung menyembelih dengan sendirinya. Wasamma, dan Allah menyebut dengan nama Allah, wa kabbara dan takbir, wa wada'a rijlahu ala sifaqiha. Ya. Dan Allah meletakkan, dan Rasulullah meletakkan kakinya ala sifaqihima, atas sebelah daripada leher ya, ala sebelah leher. Ini adalah tentang tata cara daripada kurban ya. Jadi hadisnya Rasulullah ketika waktu Idul Adha menyembelih dua ekor kambing yang sangat besar ya, al-akrona ini yang bersungu, artinya hewannya betul-betul hewan yang standar ya, standar di dalam berkorban. Dia langsung Rasulullah mengeksekusi menyembelih korban itu dengan di sebelah sendirinya ya. Kemudian disebutkan apa sebenarnya itu makna udhiyah secara bahasa dan dari segi dasar hukum tentang kurban baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis ya. Al-hikmatu min masru'iyah, apa sebenarnya hikmah, nilai-nilai filosofi, nilai-nilai ajaran yang dimaksud dikandung daripada berkorban itu. Wa yanbaghi an ta'lama anna al-udhiyata ibadatun, bahwa kurban itu adalah merupakan bentuk ibadah. Wa naqulu ma yakunu laha min hikmatin wa fawaidin ya'ti ba'da fawaidil khudu' il ma'na ta'abbudi ala biasan kulibatin minal ibadat. Jadi makna berkorban itu adalah ada nilai-nilai, doktrin, ajaran-ajaran yang dikandung daripada hikmah daripada pensyariatannya orang berkorban. Nah, di antara nilai-nilai yang sangat luhur yang terkait dengan berkorban adalah ya,
dalam rangka menghidupkan sebuah nilai-nilai pengorbanan yang sangat agung, yang sangat luar biasa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Ta'ala menguji kepada beliau dengan memerintahkan menyembelih kepada anaknya. Ya. Bisa kita bayangkan bahwa Ismail adalah salah satu putra tersayang oleh Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim setelah berkeluarga sekian tahun, bahkan disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai anak dalam usia, ada yang mengatakan 125 tahun, Siti Hajar berusia 85 tahun. Artinya apa? Secara medis itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi karena kekuasaan Allah Ta'ala, irada Allah Ta'ala bisa memberikan keturunan dari Hajar, ya, yang dimana sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan secara medis, tapi karena kekuasaan Allah Ta'ala, irada Allah Ta'ala yang itu mungkin bisa terjadi. Dan ketika sudah Ismail dalam tubuh yang begitu besar, menjadi anak yang taat, yang soleh, nah ternyata Allah tidak sampai di situ aja, Allah mengujinya, suruh menyembelih. Summa fadahu Allah bidabkin adim karena kafsan anzalallahu alaih. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan menyembelih Ibrahim dan Ibrahim akan melaksanakan untuk mengeksekusi Ismail, Allah Ta'ala menggantinya dengan seekor kambing yang sangat besar, ya, di mana ketika orang haji melaksanakan salah satu jumroh Aqobah, ya. Jadi kalau pada tanggal 10 Dzulhijjah orang haji itu melaksanakan salah satu kewajiban adalah jumroh Aqobah, kemudian dilanjut pada tanggal 11, 12 Aqobah ula wusta itu dalam rangka melakukan fadilah terhadap nilai-nilai filosofi ajaran yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam rangka memahami, menelusuri, menelisik terhadap nilai-nilai kandungan ajaran-ajaran Ibrahim alaihissalam dengan melempar namanya balang jumroh, melempar sebanyak 7 kerikil di Aqobah, ula, ustoran Aqobah. Itu adalah sebenarnya dalam rangka melakukan fadilah terhadap ajaran-ajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Bashar dan Abul Anbiya. Itu adalah beberapa nilai-nilai ajaran-ajaran tentang berkorban. Berikutnya adalah bahwa di samping dalam rangka meneladani, melakukan fadilah terhadap apa yang telah Allah perintahkan pada Ibrahim alaihissalam, ada kandungan lain dari hikmah orang melaksanakan korban adalah al-muwasatul fuqara wal muwazina wa ikdalus surur alaihim wa 'alal ahli wal iyali yaumil id, ya. Dalam rangka muwasati, memberikan pertolongan, membantu pada orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan, dan memberikan idkhalus surur, memberikan sebuah menyenangkan pada orang-orang yang membutuhkan pada hari raya, ya. Wadhalika min tamtini rawabitul ukhuwah baina afradil mujtama' islami, dalam rangka merajut ukhuwah, hubungan persaudaraan di antara berbagai macam umat muslim, ya, dan menanamkan ruhul jamaah, ya, sebagai roh ada kebersamaan di antara umat Islam, antara yang kaya dan miskin. Dengan berkorban ini menjalin, merajut ukhuwah persaudaraan di antara berbagai macam komponen umat Islam. Berikutnya adalah hukmul udhiyah. Bagaimana sebenarnya status hukumnya orang berkorban? Wa hiya sunnatun muakkadatun walakin qad tajibu li sababaini. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Majid, disebutkan bahwa berkorban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sebuah perbuatan yang dilakukan Rasulullah secara terus-menerus. Kalau ghairu muakkadah, kadang disalahkan, kadang tidak. Walakin qad tajibu li sababain amrayni, bahwa kadang-kadang bahwa hukumnya berkorban itu kadang menjadi wajib, ada dua hal, ya. Jadi bisa sunnah, juga bisa menjadi wajib, itu di kalangan para ulama. Kenapa kok menjadi wajib? Ada dua faktor, ya. Kalau memang dia itu niatnya, orang itu menjadi wajib kalau memang niatnya adalah niat bernazar, ya. Itu menjadi wajib, ya. Kemudian syarat-syarat orang berkorban, satu al-Islam, ya. Yang kedua adalah bulugh wal akal, orang yang dewasa dan berakal.
Yang ketiga adalah al-istita'ah, mampu ya. Mampu ya. Mampu untuk membeli hewan kurban. Karena Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, malam idhohi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku, katanya. Ini adalah hadis yang sifatnya adalah menggunakan huruf taukid, fala yaqrabanna, maka jangan sekali-kali. Sehingga itu perintah di situ adalah bukan perintah wajib, tapi adalah menjadi sunnah muakkadah. Al-istita'ah yang ketiga adalah istita'ah, mampu. Mampu artinya apa? Memiliki uang untuk membeli hewan yang memenuhi standar daripada hewan untuk berkorban. Berikutnya adalah syurutuha ya. Syarat orang berkorban. Satu, pertama adalah asinnu, jadi sudah berusia, sudah memenuhi usia standar orang berkorban. Wasar dulu bili ayakuna kotoan bisa sembilan umri. Syarat orang berkorban kalau hewannya unta adalah dia sudah masuk usia umur 6 tahun ya. Wasaratul ibaqadi wal maiz yakun qatan misalisa. Kalau kambing atau sapi adalah masuk usia yang ketiga ya. Adapun ad-dha'n, kambing kibas ya, adalah ayakun qatan misanati, pada usia kedua ya. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang melakukan kurban. Yang berikutnya adalah as-salamatu. Jadi kambingnya adalah fisiknya adalah sehat ya. Wa isaratu bi nisbati lil asnam salasa an takuna salimatan al uyub. Jadi fisiknya adalah tidak cacat ya. Yang kedua adalah faladusu syatun ashfa, maka tidak cukup kambing yang kurus ya, itu tidak mencukupi ya. Bahkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan warwa Abu Dawud wa Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu sallam qala arba'un ladusu bil udhiyah. 4 hewan yang tidak cukup dimenuhi standar untuk melaksanakan berkorban. Satu, al-auraul bayin aura, jadi hewan yang ciling ya, yang matanya keroh ya. Wal maridatul bayinu maradua, jadi kambing yang sakit ya. Yang ketiga ada wal arjaul bayinu arjuha, kambing yang pincang ya. Wal ajfa ya, al ajfa adalah kambing yang tidak ada otaknya ya, itu namanya ajfa ya. Ini adalah beberapa persyaratan yang harus penuhi untuk berkorban. Waktu udhiyah, waktu dia berkorban disebutkan wa ibtada'u waktu ba'da lusabsi yaumil idil adha bi miqdari ma yastasu li rak'atayn khutbataini. Jadi berkorban itu, menyembelih korban itu adalah waktunya dimulai dari terbitnya matahari pada waktu hari Idul Adha ya. Summa yastarbi waktu ila ghurub akhir ayam tasyrik, sampai pada akhir hari tasyrik 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Ini adalah waktunya orang berkorban. Kemudian madisna'u minal ubhiyati ba'dahi, apa yang dilakukan ketika orang berkorban setelah menyembelih ya. Wa ingkarat al-udhiyatu wajibatan, kalau korban adalah korban yang wajib ya. Misalnya orang itu bernadar ya, biangkarat manduratan au mainatan ala ma audhna lam yusil mudhahi wala lakid lam yajuz il mudhahi wala liyakadil minali alladina rajibu alif nafqatuhum ya. Jadi kalau korban yang wajib, korban nadar, maka tidak boleh bagi orang yang berkorban itu adalah memakan daripada daging daripada korban itu, tidak boleh ya. Fa ina kala hadun minhum syai'an warma badal aqimatahu, kalau salah satu di antara keluarga itu makan daripada hewan korban, maka harus mengganti daging yang dimakan atau nilainya, itu diantaranya. Wa in kana udat masnunatan, kalau korbannya korban yang sunnah, tidak bukan korban nadar, wajaza law ayyakula ma syaa, maka boleh baginya makan apa yang ia kehendaki ya. Tetapi yang utama adalah bahwa makan sedikit ya, sebagian besar adalah sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga orang-orang miskin, dan sepertiga untuk dipakai sendiri, dan sepertiga untuk keluarganya. Ini adalah beberapa
hal-hal yang dilakukan ketika orang berkorban. Kemudian wali mudhoki ayat sadaqah bi jidiyati ayam tafiu au yang tafiu huwa bihi, ya. Bagi orang yang berkorban sebaiknya bersedekah, ya, dengan kulit kulit daripada hewan yang dikorbankan. Walakin laisa lahu ayabi au ayutiau liyasar ajrutadafi. Tidak boleh bagi orang yang berkorban menjual kulitnya atau memberikan kepada orang yang jazar, ya, kepada jagal, ya, kepada orang yang menyembelih hewan itu sebagai ongkos daripada penyembelihannya. Ya. Lihat tadi karena sun minal udhiyati yasudia, karena itu bisa mengurangi daripada bahkan merusak terhadap korban yang ia lakukan. Di dalam sebuah hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu qala man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatahu. Barang siapa yang menjual daging kurbannya, hewan yang dikorbankan, maka udhiyalahu, fala udhiyalahu, maka bisa diartikan tidak sempurna kurbannya, atau yang kedua bahwa kurbannya menjadi tidak sah. Berikutnya adalah sunanun wa adabun tata'allaqu bil udhiyah, beberapa sunnah dan etika yang terkait dengan berkorban, ya. Awalan, pertama, idza dakhala asrul hijjah wa azama khilalaha ay udhiyah nadaballahu alla yuzila misari wa adhafiru ila udhiyah. Apabila sudah masuk ke tanggal 10 Dzulhijjah, ya, maka dianjurkan baginya, ya, tidak boleh menghilangkan sedikit pun dari rambutnya dan kukunya, ya, sampai dia berkorban, ya. Ya. Jadi ketika orang akan berkorban sebaiknya tidak mencukur rambutnya atau menggunting daripada memotong kukunya sampai dia berkorban. Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan warwa Muslimun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilalatil hijjah, bila kamu melihat tanggal 10 Dzulhijjah wa arada hadukum aidhiya, dan kau menginginkan untuk melakukan berkorban, falyansib ansarihi wa adhafi, hendaklah untuk mencukur rambutnya dan memotong daripada kukunya. Yang kedua, wa yusanullahu ayatawalla dabqa bi nafsi, sebaiknya orang berkorban itu adalah disembelih sendiri. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka bisa menghayati terhadap menilai dia ketika dia menyembelih hewan yang dikorbankan, ya. Jadi lebih utama disunnahkan dia mengeksekusi sendiri, ya. Fa'ilam ya'fali dzalika liudrin aw ghairi, kalau memang dia tidak melakukan karena ada alasan atau tidak mampu dan segalanya, falyasyaddaha, adalah dia menyaksikan, ya. Itu yang lebih sunnah. Boleh diserahkan kepada panitia, tapi yang lebih sunnah adalah dilaksanakan sendiri atau dia menyaksikan ketika tidak mampu untuk menyembelih, ya. Dalam sebuah riwayat Hakim bisnadin khassahikin anna sallam qala ila Fatimah radhiyallahu anha qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yaghfiru laka ma salafa min dunubika. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, pernah berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, pada putrinya, qumi ila udhiyatiki, jadi qumi, berdirilah kau menyaksikan terhadap hewan yang kau korbankan, fashhadiha, maka saksikanlah, ya, fa innahu bi awwali qatratin min damiha, bahwa tetesan yang pertama yang keluar dari darah daripada hewan yang Anda korbankan itu, Allah akan berikan ampunan kepada kamu dosa-dosa yang telah lewat. Waqala ya Rasulullah, Fatimah bertanya, wahai baginda Rasul, hadalana ahlul baiti khassah, apakah ini khusus bagi keluargaku, aulana lil muslimina amata, atau ini untuk kepentingan umat Islam secara keseluruhan? Kemudian Rasulullah qala bal walana wal muslimina, bal ini bahkan hewan yang dikorbankan ini adalah bagi kami dan bagi kepentingan umat Islam. Yang ketiga, wa yusallil hakim al muslimin aw imamim ay yudhiya min baitil mal al muslimina, disunahkan bagi seorang pejabat negara atau seorang kepala daerah misalnya, atau seorang pejabat misalnya menyembelih kurban itu dari min baitil mal, dari kas negara untuk kepentingan umat Islam. Di dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berkorban dengan seekor kambing, ya. Waqala inda dzabihi, dan ketika Rasulullah menyembelih dia berdoa bismillah, dengan nama Allah, Allah kembali min Muhammadin wa ali Muhammad,
wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Wa yadbahu bil musalli, ya, hatta yastamiyana salatul id, ya. Wa yadbahu bil musalla, dan menyembelihnya di tempat sholat, ya, di dekat tempat sholat, sehingga orang berkumpul di situ untuk melaksanakan sholat itu. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan dalam kitab Sahih disebutkan Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yanharul musalla. Rasulullah sallallahu berkorban dan menyembelih hewan itu bil musalla, di dekat dengan tempat sholat. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan topik yang berkaitan dengan berkorban. Berikutnya adalah kita lanjutkan tentang al-aqiqah. Apa makna aqiqah itu? Ya. Akikah, bahasa Indonesia menjadi akikah. Sebenarnya adalah al-aqiqah. Al-aqiqah, akikah itu dalam bahasa adalah berakar dari akar kata akkoh. Akkoh ya aku, akon wa aqiqatan. Wa al-qat'u. Jadi mana akikah itu akar kata al-aqu, al-qat'u, memotong, ya. Mana memotong. Nah, kemudian mana akikah itu adalah asalnya adalah asy'aru alladhi yakunu ala rasul maulud ila waladi, rambut yang ada di kepala anak yang lahir ketika dilahirkan, ya. Kenapa? Karena memang anak yang lahir itu ketika lahir rambutnya dipotong. Yuhlaku wa yuqta. Walaki qadu syar'an, adapun akikah menurut istilah terminologi adalah ma'yidbahu lil mauludi idza halqi syarihi, hewan yang disembelih bagi anak yang dilahirkan ketika memotong rambutnya, ya. Ini adalah makna akikah. Akikah adalah secara terminologi adalah ma'idwakulil mauludi, anak yang hewan yang disembelih ketika anak itu lahir, ketika memotong rambutnya, itu namanya akikah. Nah, kemudian disebut wa yustahabu tasbiyatul aqiqati nasikatan aw dabihatan. Dianjurkan memberikan nama akikah dengan namanya nasikah aw dabihah, ya. Adapun dasar tentang akikah adalah hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kitab Al-Tauhid disebutkan Rasulullah aqiqati. Rasulullah SAW ditanya tentang status hukum tentang akikah. Faqala la yuhibbullahu al-aquq, la yuhibbullahu al-aquq. Allah tidak suka kepada anak yang membangkang, ya. Bahkan waqala man wulida lahu waladun, barang siapa dikaruniai anak, fahabba yang suka, maka dia menginginkan untuk melaksanakan nusuk, faliyansuk, ya, adalah dia melaksanakan nusuk. Artinya apa? Menyembelih kambing. Berikutnya adalah hukmul aqiqah. Hukumnya aqiqah. Bagaimana satu hukumnya aqiqah itu? Pertama adalah aqiqah itu sunnatun muakkadatun. Bahwa aqiqah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yutalabu biha waliyul mauludi alladhi fi alaihi. Maka walinya adalah berkewajiban mengeluarkan biaya untuk membeli hewan atau kambing yang akan disembelih. Adapun dasar sunnahnya akikah adalah tindakan Rasulullah SAW dan tindakan para sahabat yang bersebut dari Salman ibn Amir ad-Dubi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma'al gulami aqiqatuhu fahriku anu daman wa mitu anu lada, ya. Ma'al gulami aqiqatuhu, bersama anak kecil, aqiqatu adalah akikahnya anak kecil, fahriku anu daman, maka hilangkanlah dari anak kecil itu adalah daman, kotoran daripada darah yang ada. Wa mitu anu ada, dan hilangkanlah al-ada, kotoran-kotoran yang ada di anak kecil. Kemudian hadis riwayat dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada yang mengatakan lagi hukumnya adalah wajib, tetapi ada lain yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Walam yakul ulama ala wujubil aqiqah. Ulama tidak berpendapat tentang wajibnya hukum aqiqah. Karena apa? Karena aqiqah adalah iraqatul tabin bighairi jinayah, mengalirkan darah tanpa ada melakukan kejahatan. Wadalla ala da'adai wujubiha. Ada dalil yang menunjukkan tidak wajibnya hukum aqiqah adalah hadis Abi Dawud yang telah lewat, man wulidalahu waladun man wulidalahu mauludun fa bayansuk anu falyansuk. Ini adalah hadis yang mengatakan akikah hukumnya adalah sunnah, ya. Waktul aqiqah wa yadkhulu waqtul wajawazil aqdab fil aqiqati bin fisali jamil maulud min batnihi.
Jadi maksudnya bolehnya, maksudnya apa? Masuknya waktu bolehnya membeli akikah itu adalah ketika anak itu keluar dari perut ibunya. Ya. Falau dubihat qabla tamami khuruji la tusabu akikatan. Kalau anak itu kalau hewan disembelih sebelum anak itu lahir maka tidak dikatakan akikah. Ya. Bahkan dagingnya dikatakan daging biasa. Laisa lahu hukum sunnatil akikah, tidak mempunyai kedudukan hukum sunnah akikah. Wa yastamiru waktu isibabi ilal bulug, dan berlanjut waktu sunnahnya akikah sampai dewasa. Ya. Wal aksanu intaidin ayyaku an nafsi taruka lima fata. Ya. Kami lagi nih wasannu ayyaku qanil maut fil yamin sabin biladi. Tapi yang sunnahnya adalah orang itu menyembelih akikah pada waktu hari ke-7 dari kelahirannya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Al-Adhaq menyebutkan an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-ghulamu murtahan bi aqiqati, bahwa anak itu digadekan dengan akikahnya, yutbaku anhu yaum sabit, sembelih dari anak itu pada waktu hari yang ke-7 dari kelahirannya, wa yusamma, dan diberi nama, wa yuhlaku, dan dicukur rambutnya, ya. Apa yang maksud dengan al-ghulam murtahan bi aqiqatihi? Yang dimaksud dengan anak digadekan dengan akikahnya adalah bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak itu baik secara fisik maupun secara mental adalah sangat terkait dengan baik buruknya adalah bergantung dengan akikah. Maka akikah itu jadi sangat penting karena bukan hanya melihat dari aspek pertumbuhan secara fisik, secara mental, juga secara rohani. Ya, itu adalah pentingnya orang mana akikah. Jadi mana hadis al-ghulam murtahan bi aqiqati artinya bahwa perkembangan pertumbuhan fisik baik secara mental maupun secara kejiwaan itu sangat bergantung dengan akikah. Yang kemana yang kedua? Mana hadis yang kedua al-ghulam murtahan bi aqiqati itu artinya apa? Bahwa anak itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya kelak yaumil qiyamah ketika anak itu tidak diakikahi. Ya. Jadi sangat menghambat, ya, bahwa anak itu bisa memberikan syafaat dari orang tua. Tapi ketika anak itu tidak diakikahi, maka akan anak ini menjadi hambatan orang untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kemudian apa hikmahnya orang berakikah? Di dalam kitab ini disebutkan babita syiril akikati asrarun badiyatun mausalikun jamaah. Jadi pensyariatan akikah itu mengandung nilai-nilai rahasia-rahasia dan kemaslahan yang sangat banyak sekali. Antara lain adalah satu, al-itibsyar bi nikmatillah ta'ala, merasa gembira dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Hayyu yassara al-wata wa razaqal walidaini al-walada. Allah memudahkan kelahirannya dan memberikan rezeki yang berupa anak, ya, yang di mana dengan anak itu muhabbabun lil walidain, ya. Anak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang itu cinta kepada orang tuanya. Dan oleh karena itu maka sebaiknya orang mensyukuri terhadap anugerah yang Allah berikan kepadanya. Wa in tashkuru yardahu. Jikalau kau bersyukur maka Allah akan berikan itu kepada kalian semuanya. Wa la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur Allah Taala akan berikan taala kepadanya. Ibrahim ayat 7 dan Zumar ayat 7. Kemudian dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan wa qala ta'ala al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya, harta dan anak merupakan hiasan kehidupan dunia, ya. Berikutnya adalah inmau mulkadis sakhai wal karam minal insan, mengembangkan jiwa kedermawanan, ya, dan mengembangkan jiwa kedermawanan dan kelomanan bagi manusia. Wa isyadu da'id suqi alladhi akhdarat an-nufus, dan menghilangkan sifat-sifat yang pelit yang ada pada diri manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah at-talatu bi syadi nasbil waladi wa nasri. Jadi menyebarkan nasab daripada anak, ya. Dengan diakikah itu maka orang akan banyak yang tahu, ya, anaknya siapa dan segalanya. Fakarat al-aqiqatu ahsanu wasilatin lidzalika, maka akikah merupakan salah satu media terbaik dalam rangka mengembangkan, menyebarkan nasab daripada anak itu sendiri. Yang keempat adalah tadyibu qulubil ahli wal aqarib wal istiqamah wal fuqara. Tatayyubu qulubil ahli wal aqarib, menyenangkan hati daripada keluarga, saudara, teman dan orang-orang yang tidak mampu, ya. Dengan cara apa? Dengan mengumpulkan mereka makan-makan bersama,
dan mereka bertemu dalam sebuah acara atau pertemuan, jika terjadilah sebuah hubungan mawaddah, mahabbah, rasa sayang, rasa cinta, dan rasa kasih sayang di antara mereka. Wal Islamu dinul ulfatin wa mahabbatin wa istima'in. Islam adalah agama yang menanamkan nilai-nilai kasih sayang, wa mahabbatin, dan cinta kasih, wa istima'in, dan agama yang menganjurkan untuk saling melakukan bertemu. Berikutnya adalah mayutakul ulami wal jaradi, hewan yang disembelih ketika anak punya anak laki-laki atau anak perempuan, ya. Sunnahnya ketika orang berakikoh, kalau punya anak laki-laki, maka anak itu diakikoi 2 ekor kambing, ya. Kalau anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi, dalam kitab Al-Thawri disebutkan maja fil aqiqah bisyadin, ya. Akka Rasulullah SAW anil Hasan bisyadin. Rasulullah pernah melakukan akikoh untuk Hasan 1 ekor kambing, ya. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan riwayat Tirmidzi dalam kitab Ad-Dhaqi disebutkan babu jama fil aqiqah an Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bersabda, amarahum an gulami syatani, untuk anak laki-laki maka 2 ekor kambing mutakafiatani, mutakafiati yang sama, ya. Wa jadi 1, dari anak perempuan 1 ekor kambing, ya. Berikutnya adalah surutul aqiqah, syarat-syarat aqiqah. Apa syarat-syarat aqiqah itu? Ya. Wa yusratu bil aqati hatta qad muzyatan ma yusratu bil luqyati. Jadi syarat-syarat aqiqah itu sama dengan syarat-syarat orang berkorban. Jadi dari segi jenisnya, dari segi umurnya, fisiknya. Jadi hewan yang disembelih adalah betul-betul hewan yang sehat, ya, tidak cacat, tidak pincang, tidak picek, ya, tidak kurus, ya. Itu syarat-syarat yang dipenuhi sebagaimana syarat orang-orang berkorban. Nah, sebagaimana hadis tersebut disebutkan dalam riwayat Bara bin Azib radhiyallahu anhu sallam qala arba'un la tazuzu fil ahraqi, 4 hewan yang tidak boleh dalam berkorban. Al-auraul bail aura, jadi hewan yang matanya cacat, ya, yang kecer, ya. Wal faratulan, hewan yang sakit, ya. Ya, wal arja'u, dan hewan yang pincang, wal kasiru, dan hewan yang tidak ada otaknya, ya. Ini adalah syarat-syarat yang dipenuhi. Apa bedanya antara akikah dan kurban, ya? Bedanya antara akikah dengan kurban antara lain adalah satu, ya, bahwa akikah itu sunnahnya adalah dagingnya dimasak, ya, dan disedekahkan dalam keadaan sudah masak, sudah jadi masakan. Berbeda dengan berkorban. Kalau berkorban, orang bersedekah dagingnya dalam keadaan mentah, ya. Yang kedua adalah yustahabu ala yuksara bida adban. Jadi dianjurkan tidak dipotong-potong tulangnya, ya. Tidak dipotong-potong tulangnya. Artinya dalam bentuk yang agak panjang, ya. Yang ketiga adalah yustahabu ayyudiya qabilatu rijil aqiqah mi'atan. Dianjurkan orang yang dukunnya, ya, dukun bayi itu diberi hadiah kaki daripada hewan yang diaqiqah itu dalam keadaan mentah, ya. Dan ini karena Siti Fatimah radhiyallahu anha melaksanakan itu atas perintah Rasulullah SAW. Berikutnya adalah memberikan nama anak yang lahir pada hari ke-7 dan mencukur rambutnya dan bersedekah dengan jumlah seberat rambut yang dipotong itu dengan berupa emas, ya, ataupun perak. Berikutnya adalah dianjurkan memberikan nama pada hari ke-7 dari kelahirannya. Itu adalah beberapa sunnahnya orang berakikah, ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan innakum tuta'awna yaumil qiyamati bi asma'ikum, sesungguhnya kalian semua akan dipanggil kelak di yaumil qiyamah dengan nama-nama kalian semuanya dan nama-nama orang tua kalian semuanya. Fa aksidu asma'akum, oleh karena itulah berikanlah nama sebaik-baiknya. Fa aksidu, maka berikanlah nama yang baik anak-anak kalian semuanya. Jadi kalau berikan nama anak harus nama yang baik. Karena apa? Tafaulan, ingin berharap apa anak itu adalah nanti ketika diberi nama yang baik akan berdampak terhadap perilaku dan pribadi daripada itu. Jadi semacam positive thinking ketika diberi anak
dengan nama yang baik, maka berpengaruh terhadap aspek kejiwaan daripada anak itu sendiri. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sallam inna habba asmaikum, sesungguhnya paling aku sukai nama-nama kalian semuanya, sesungguhnya yang aku paling sukai nama-nama kalian semua ilallah taala, di hadapan Allah taala adalah Abdullah wa Abdurrahman dan Abdurrahman, ya. Berikutnya adalah wa kama yusannu halqu rasul maulid, demikian juga dianjurkan mencukur rambut daripada anak yang dilahirkan, baik bukan laki-laki ataupun perempuan, pada hari ketujuhnya setelah menyembelih daripada akikoh, ya. Disebutkan dalam riwayat sumber dari Ali radhiyallahu anhu qala aqra Rasulullah an kasati bisati, Rasulullah SAW berakikoh kepada cucunya bernama kepada cucunya Hasan bin Ali dengan seekor kambing. Waqala ya Fatimah, dan Rasulullah berkata, wahai Fatimah, ikhliki rosahu, cukurlah rambutnya, watasottaki bizina di sa'rihi fidotan, dan bersedekahlah kalian dengan seberat rambut, yaitu dengan berupa perak, ya. Berikutnya adalah apa yang dilakukan ketika orang berakikoh, at-ta'dilu fi udhil maulid, jadi mengadani telinga anak yang dilahirkan. Wa yusannu ayyudana adanul salati fi udhil maulid al-yumna, dianjurkan mengadani sebagaimana adanya orang sholat di telinga anak yang dilahirkan, ya. Atau kaum sholat fitul yusra, dan pada ketika yang kiri dengan melaksanakan iqamah. Berikutnya adalah tahdikul maulud, ya. Mentahnik itu adalah memberikan makan kepada anak yang dilahirkan. Pertama kali memberikan nama anak, makanan yang diberikan kepada anak namanya tahdik. Wa yustahabu wa yuhannakul maulud tamrin, dianjurkan ditahdik, diberi makanan yang pertama anak kecil itu dengan berupa apa? Buah-buahan, berupa makanan berupa dari kurma, baik laki-laki atau perempuan. Apa makna tahnik itu? Wa tahdik ayumdaku tamru wa yudlaku bi hanakal maulud. Tahdik adalah mengunyah kurma itu dan dimasukkan kepada anak yang dilahirkan sampai masuk ke dalam perutnya, ya. Kalau tidak ada kurma, fa'ilan guna katamrun khudika bisain khuluwid. Kalau tidak ada kurma, maka ditahni dengan menggunakan sesuatu yang manis, ya. Ini adalah beberapa hal yang dilakukan ketika orang melaksanakan akikoh bersama dengan anak. Kemudian demikian juga dianjurkan untuk melaksanakan khitan, hukmul khitan. Al-khitan wajib inda Syafi'iyah litughri wal inas. Hukumnya khitan adalah hukumnya wajib menurut orang ulama Syafi'iyah inda tughri wal inas, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang wajib bagi anak laki adalah qat'ul jild, tadi memotong kulit, ya, yang menutup daripada hasyafah, jadi menutup penisnya, ya. Kemudian dalil daripada disyariatnya khitan adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi al-fitratu khamsun, fitrah manusia itu ada 5. Au khamsun minal fitrah, 5 termasuk di fitrah manusia. Pertama al-khitan, kemudian al-istighdad, ya. Istighdad adalah mencukur daripada rambut, ya, rambut yang ada di yang ada rambut di kemaluan, wanatul bidi, dan mencabut rambut yang ada di ketiak, wataklibul adhafir, memotong dari kuku, qasus syaribi, dan memotong daripada kumis. Ini adalah termasuk fitrah manusia. Berikutnya adalah apa sebenarnya hikmah daripada waktu khitan. Al-khitanu kama qulna wajibun, kita hukumnya adalah wajib. Walakin lillahi syaratu ayakunu fi qalis, tidak diserahkan dalam keadaan masih kecil, ya. Boleh waktu kecil juga sudah agak dewasa, agak besar. Walakin sanu li walitif li ayatina wa bisabi wilada. Tapi yang sunnah bagi wali daripada anak kecil adalah makhitan pada hari 7 dari kelahirannya, ya. Jikalau memang orang yang makhitan itu melihat bahwa anak itu mampu dan tidak berakibat pada sakit pada anak yang bersangkutan. Ya. Ini adalah beberapa hal yang terkait dengan akikoh, ya. Hukum masyru'atul khitan, hukum disyariatkan khitan, ya.
Kenapa orang dia disyariatkannya butuh khitan? Dalam kitab disebutkan wal khibatu fi masrul khitan inama ya al-wal qatarati. Dalam rangka untuk menjaga kebersihan ya. Ya. Dengan dikhitan maka orang tidak akan ada kotoran-kotoran yang melekat pada penis daripada pada dakar. Ya, ini adalah hikmah daripada orang berkhitan ya. Allah Subhanahu wa taala wa fi nadhafati dhahiri, dalam kebersihan yang bersifat lahir, al-isyarul bil haqqi adalah merupakan simbol daripada adanya kebenaran. Ala nadhafatil batin, atau kebersihan ada di dalam apa yang tidak kelihatan ya. Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah, Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah SWT sangat suka orang-orang yang bertaubat dan suka kepada orang-orang yang membersihkan diri ya. Disebutkan bahwa dalam ayat ini adalah at-taubah ya. At-taubah adalah syiarun min tafatil batin. Jadi taubat adalah merupakan simbol kebersihan daripada batin, daripada dosa dan beberapa cacat. Itulah ya hal-hal yang terkait dengan khitan. Berikutnya adalah tahniyat bil maulud ya, memberikan penghormatan, memberikan apresiasi, memberikan ucapan selamat kepada anak yang dilahirkan. Wa yusahabu wa yuhanniyar rijalu al-walid wa nisa'u al-walid al maulud. Jadi dianjurkan ketika seseorang itu mendapatkan anak, orang memberikan at-tahniyah, ucapan selamat ya kepada orang tuanya, perempuan juga kepada orang ibunya ya misalnya. Yaqulu lahu, maka orang mengatakan kepada orang tuanya, barakallahu laka fil bawbilaka, semoga Allah berikan keberkahan kepada kamu terhadap anak yang diberikan kepada kamu. Wa syakarta al-wahib, dan kau bersyukur pada orang yang berikan anak. Wa ballik suddahu wa ruzqiqat birrahu. Ini adalah ungkapan yang disampaikan ketika orang dikaruniai anak. Barakallahu laka fil mawhibilaka wa syakarta al-wahiba wa ballik wa balagha suddahu wa ruzqta birrahu ya. Kemudian orang yang diberi ucapan selamat tadi itu ya, diberikan tahniyah, ucapan selamat tadi itu dianjurkan untuk menjawab yaqulu wa yusannu wa yustahabu li walidi ayyujibahu bi qawlihi barakallahu lakum. Jadi orang tuanya memberikan ucapan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa azzala sahabakum. Semoga Allah berikan keberkahan kalian semuanya dan akan berikan keberkahan kepada semuanya, dan Allah memperbanyak pahala kalian semuanya. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan kurban dan akikah ya. Barangkali itu saja beberapa hal yang menjadi materi untuk bahan diskusi dalam pertemuan terakhir dalam topik al-akikah wal kurban ya, udhiyah dalam bahasa Arabnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dalam mata kuliah fikih ibadah dari awal sampai akhir bisa bermanfaat dan dapat memberikan tambah ilmu bagi kalian semuanya, dan mudah-mudahan Anda semuanya mendapat ilmu yang barokah. Mari kita berikan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.